Halo semua, apa kabar? Di video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang dasar pemrograman, gitu ya. Nah, video ini tentu lebih diperuntukkan bagi teman-teman yang ingin memulai atau berkecimpung di dunia software engineering ataupun hal yang lainnya yang saat ini tentunya hampir semua aktivitas itu disupport oleh teknologi informasi, gitu ya. Nah, di sini tentu video ini diperuntukkan bagi teman-teman, gitu ya, atau adik-adik SMA atau SMP yang ingin memahami tentang programming, gitu ya. Nah, di sini kita tidak usah pakai presentasi ataupun apa. Kita langsung saja menggunakan referensi dari internet. Nah, di sini yang saya pilih yang ini nih, WeLearnC.org. Nah, di sini saya rasa cukup sederhana untuk dipahami. Nanti kita langsung implementasikan di editor kita. Nah, di LearnC.org ini sebenarnya sudah ada fasilitas untuk menjalankan kode program bahasa C, gitu ya. Tapi saya harapkan memang lebih baik kita mengetikkannya ulang di IDE yang akan kita download sebentar lagi, gitu ya. Nah, untuk memulai bahasa C, di sini saya pakai DevC++. Kita download dulu DevC++. DevC++. Nah, ini pada dasarnya hanya diperuntukkan buat Windows, gitu ya. Dia tidak ada untuk sistem operasi lainnya. Jadi hanya bisa digunakan di Windows, gitu ya. Jadi kalau menggunakan sistem operasi yang lain seperti Linux ataupun Mac OS, silakan install di virtual machine, gitu ya, seperti VirtualBox, gitu ya. Tapi saya yakin kalau untuk di kalangan teman-teman pasti lebih nyaman menggunakan Windows, gitu ya. Makanya saya pilih menggunakan DevC++, ya. Nah, tentunya kenapa saya memilih bahasa C, gitu ya, tidak yang lainnya. Karena menurut saya bahasa C ini sintaknya itu sangat banyak digunakan di bahasa pemrograman yang populer saat ini, gitu ya. Sehingga nanti ketika teman-teman ingin serius di salah satu bahasa pemrograman, tentunya tidak terlalu sulit lagi dengan memahami sintaksnya, gitu ya. Karena pada dasarnya dasar pemrograman ini yang paling penting itu adalah logika berpikirnya, gitu ya. Kemudian kita memahami toolsnya. Tools ini artinya bahasa pemrogramannya, gitu ya. Jadi apapun bahasa pemrogramannya, tetap kita membutuhkan pengetahuan tentang dasar-dasar pemrograman tersebut, gitu ya. Oke, kalau sudah di-download DevC++-nya, tinggal diinstal saja di sistem di Windows-nya, kemudian klik next sampai berhasil, gitu ya. Nah, di sini saya karena ini sistem operasinya bukan Windows, saya pakai virtual machine, gitu ya. Oke. Nah, oke, kita langsung saja ke materinya. Di sini kita lihat. Jadi di sini dikatakan bahwa jadi website ini memang dibuat untuk siapapun, baik yang pengalaman ataupun tidak, untuk belajar menggunakan bahasa C, gitu ya. Nah, bahasa C ini juga
Kalau misalnya nanti teman-teman tertarik dengan IoT gitu ya, menggunakan Arduino. IoT itu Internet of Things. Contohnya itu kayak rumah pintar, ataupun smart city. Nah, itu biasanya menggunakan controller. Nah, salah satu controller yang tenar saat ini itu ada Arduino gitu ya, Raspberry Pi. Nah, itu masih menggunakan bahasa C. Nah, itu juga kenapa saya pilih bahasa C. Tentunya kalau untuk teman-teman yang masih SMP dan SMA kan senangnya hal-hal yang seperti itu gitu ya, yang seperti robot ataupun yang lainnya gitu ya. Oke, maaf. Nah, di sini kita lihat ada learn the basic gitu ya, learn the basic. Nah, kita lihat jadi hampir semua kalau kita belajar pemrograman ini adalah kata yang paling terkenal gitu ya. Jadi membuat hello world dan menampilkannya di layar kita gitu ya. Nah, ini silakan dibaca saja pelan-pelan. Nah, untuk belajar bahasa pemrograman ini memang diharapkan sangat tidak atau jangan terburu-buru, karena sebenarnya semakin kita terburu-buru, semakin kita ketinggalan info-info penting yang harusnya kita pahami gitu ya. Nah, di sini kita lihat our first program gitu ya. Jadi setiap bahasa C itu pasti menggunakan libraries. Libraries ini semacam pustaka. Pustaka ini semacam kode-kode yang sudah dibuat untuk dapat kita gunakan untuk memproses sesuatu gitu ya. Jadi setiap bahasa C itu pasti akan menggunakan libraries yang sudah tersedia gitu ya. Nah, contohnya di sini biasanya semua bahasa C itu akan menginclude stdio H gitu ya. Jadi ini standar input output namanya. Oke. Kemudian bagian kedua itu yang paling penting adalah bahwa setiap kode yang ada dalam bahasa C harus dimulai dari fungsi integer main gitu ya. Ini namanya fungsi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian kode kita akan dimulai di bagian ini. Oke. Nah, kemudian ini opsional gitu ya. Jadi di sini fungsi ini akan mengembalikan nilai 0 gitu ya. Artinya dia tidak mengembalikan apapun atau untuk mengindikasi bahwa kode-kode di atasnya itu tidak error gitu ya, sehingga dia mengembalikan angka 0 gitu ya. Nah, kenapa ini angka 0 gitu ya? Karena di bahasa C itu setiap fungsi harus mengembalikan sebuah nilai gitu ya. Artinya ada juga fungsi yang tidak mengembalikan nilai, tetapi hal yang diproses di dalam fungsi ini harus bersifat global gitu ya. Nanti itu akan kita bahas satu persatu. Oke. Kalau sudah diinstal Dev C++ nya, sini kita lihat. Ini saya tutup dulu supaya nyaman gitu ya. Oke, saya tutup dulu. Saya ambil Dev C++, silakan dibuka. Oke, ini close saja. Nah, di sini kita bisa coba mulai dengan file new gitu ya. File new, kemudian pilih yang project gitu ya. Kemudian ini pilih console application, kita buat di sini dasprog 1 gitu ya. Atau kita buat aja di sini ya, dasprog, kemudian console, kemudian C project karena kita tidak menggunakan C++ ya. Pilih C project, kemudian
oke. Nah, kemudian simpan file tersebut misalnya di dokumen, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat Dev C++ sudah membuatkan bagian-bagian seperti yang sudah dijelaskan tadi, gitu ya. Integer main, di sini ada integer main, kemudian return 0, gitu ya. Ini artinya mengembalikan nilai 0. Nah, di sini kita lihat bedanya di sini si Dev C++ itu menambahkan sebuah library yang namanya stdlib. Nah, ini tujuannya agar menghentikan program di konsol, sehingga tidak langsung exit, gitu ya, sehingga kita bisa melihat output dari perintah yang kita ketikkan pada konsol. Nah, konsol itu apa? Konsol itu adalah semacam aplikasi yang aplikasi ini kita hanya bisa mengetikkan perintah-perintah, gitu ya. Jadi dia nggak ada hal yang lain di luar itu, nggak bisa menampilkan antar muka seperti ini. Nah, ini juga konsol, gitu ya. Nah, ini sama-sama konsol. Nah, itu maksudnya adalah konsol, gitu ya. Nah, di pertama ini yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap kalau kita menggunakan bahasa C itu harus memiliki fungsi yang namanya main, tidak bisa yang lain. Karena main ini adalah fungsi yang pertama kali dijalankan, gitu ya. Ini semacam pintunya, gitu ya. Jadi tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa menjalankan yang lain kalau tidak ada fungsi main, gitu ya. Misalnya kita buat main to, nah itu nggak bisa, harus bahasa tulisannya main, nggak yang lain. Ini udah ketetapan, gitu ya. Nah, di sini kita lihat, di sini dia ada semacam kode lainnya, gitu ya. Ini namanya parameter. Nah, kemudian yang ini kita bisa abaikan dulu, gitu ya. Ini artinya pointer, sebuah pointer, gitu ya, untuk menerima sebuah argumen, gitu ya. Nah, supaya nggak bingung, ini kita abaikan saja dulu. Yang penting kita di dasar pemrogramannya, tapi setidaknya tahu ini apa, gitu ya. Nah, di sini kita lihat dia kan ada parameter ini, tetapi di sini tidak ada. Nah, itu tidak masalah, mau kita hapus juga tidak masalah, gitu ya. Oke, di sini di sini kita lihat kita akan membuat sebuah perintah, gitu ya, menggunakan bahasa C yang exercise-nya gini ya. Yang dia akan menampilkan kata hello world, gitu ya. Nah, di sini kita lihat kalau di sini exercise-nya, gitu ya, kita pilih start exercise, dia akan menampilkan perintah dan output, gitu ya. Nah, di sini kan katanya printf goodbye world. Nah, ini kata-kata sakti, gitu ya, yang biasanya paling pertama siapapun itu, programmer apapun itu akan lakukan, gitu ya, untuk lebih kenal dengan sintaknya, gitu ya. Oke, di sini kita biasakan selalu mengetikkan. Di sini ada fungsi printf, gitu ya. Printf ini adalah fungsi yang letaknya ada di stdio_h, gitu ya. Fungsinya ini adalah untuk menampilkan sesuatu di layar, gitu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menampilkan sesuatu di layar, gitu ya. Nah, layar ini ya mungkin lebih, kalau saat ini lebih mengarah ke konsol, karena pada dasarnya dulu itu kan belum ada antar muka seperti ini, gitu ya. Jadi memang benar-benar konsol hitam seperti ini. Dari sinilah kita baru menjalankan program-program komputer yang ada, oke ya. Kita buat printf hello world. Nah, di sini kita lihat
di bahasa C ini kita harus menambahkan titik koma untuk setiap statement yang ada. Statement itu artinya perintah yang ada. Ini artinya sebuah perintah. Kita memerintahkan si bahasa C untuk menampilkan kata ini ke layar. Jadi dia, jangan lupa, dia selalu dipisahkan oleh titik koma, gitu ya. Meskipun saat ini banyak bahasa pemrograman yang tidak perlu menggunakan titik koma, tetapi belum terlalu banyak, gitu ya. Nah, di sini kita wajib menambahkan titik koma. Oke. Kalau sudah kita ketikkan, kemudian di sini ada execute, kemudian compile and run, gitu ya, atau tekan F9 pada keyboard, gitu ya. Compile and run. Kita simpan dulu, timpa saja. Oke. Nah, di sini kita lihat ada tulisan hello world. Kemudian press any key to continue. Nah, ini press any key ini dimunculkan karena statement ini, gitu ya. Nah, kita lihat maaf. Oke, kita lihat di sini di konsol ini kita lihat tidak terlalu nyaman untuk dilihat. Nah, di printf ini kita ada yang namanya wildcard atau kartu, kalau bahasa Indonesia jadi kartu liar, gitu ya. Tapi sebenarnya bukan kartu liar, ini semacam tag, gitu ya. Tag atau suatu identifikasi untuk memerintahkan sesuatu di dalam sebuah string, gitu, di dalam sebuah konsol, gitu ya. Kita slash n saja, ini artinya new line, gitu ya. Jadi new line itu pindahkan si press ini ke bawah, gitu ya. Kita simpan, kemudian kita execute dan kita kita save, execute. Kenapa tak aktif? Karena ininya masih hidup. Oke. Execute, compile and run. Maka si press any key continue akan turun ke bawah. Oke ya. Kalau di sini kan kalau kita run dia karena nggak ada fungsi fungsi pause tadi, ya dia nggak akan muncul, gitu ya. Tapi orientasi kita adalah menggunakan yang dev C++, gitu ya. Oke, sampai sini mungkin sudah cukup paham. Jangan pusing terlebih dahulu, ikuti saja seperti kata saya tadi, sabar dan pelan-pelan saja. Oke. Kemudian di yang berikutnya, ini juga hal yang cukup penting, ada yang namanya variabel dan tipe, gitu ya. Tipe dari variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel ini dia simpelnya itu semacam wadah, gitu ya. Wadah yang menampung sesuatu, gitu ya. Wadah yang menampung sesuatu. Nah, wadah ini kita berikan nama. Nah, pemberian nama ini juga punya aturan, gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga kita membuat namanya seenak kita. Jadi ada aturannya juga, gitu ya. Jadi beberapa aturannya itu adalah tidak menggunakan spasi, gitu ya. Tidak menggunakan spasi, tidak dimulai dengan angka, gitu ya. Dan tidak menggunakan simbol-simbol unik pada keyboard, gitu. Simbol unik itu seperti tanda seru, kemudian add email, pagar, dolar, persen. Nah, itu tidak bisa kita gunakan. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana cara mendefinisikan variabel, gitu ya. Contohnya di sini ada integer foo, gitu ya. Ini artinya buat sebuah variabel yang namanya foo untuk nantinya, ini kan belum didefinisikan, nantinya menampung sebuah nilai, gitu ya.
Nah, yang di bawah berarti buat sebuah variabel yang sekarang isikan dia dengan nilai 1 gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, di bahasa C kita bisa lakukan hal seperti ini gitu ya. Secara inline dalam satu baris statement gitu ya. Tetapi semua variabel ini adalah variabel itu berjenis bertipe integer gitu ya. Di sini ada tipe gitu ya. Nah, di sini kita lihat C memiliki beberapa tipe of variable gitu ya. Tapi di sini adalah yang dimunculkan hal-hal yang sangat dasar gitu ya. Nah, contohnya adalah integer. Integer itu adalah semua angka yang bisa positif ataupun negatif. Didefinisikan menggunakan char, integer, short, long, atau long gitu ya. Nah, kenapa ada banyak tipe data ini? Nah, tentunya ini juga ada tujuannya. Jadi di saat-saat dulu ini sangat penting kita mendefinisikan tipe data yang tepat karena keterbatasan alokasi memori pada komputer gitu ya. Tidak seperti sekarang, mungkin lebih leluasa karena komputer sekarang sudah cukup besar penyimpanannya. Tapi kalau di era dulu ini kita harus mendefinisikannya dengan seoptimal mungkin sehingga penggunaan memori komputernya menjadi optimal gitu ya. Nah, di sini kita lihat jadi setiap tipe data ini memiliki daya tampung tertentu gitu ya. Contohnya char itu hanya memiliki range dari minus 128 sampai dengan 127, sampai dengan tipe data long yang memiliki range itu 2 miliar sampai minus 2 miliar sampai minus 2 miliar sampai plus 2 miliar gitu ya. Kemudian ada juga tipe data yang lain yang tentunya ini berkorelasi dengan jenis komputer yang ada. Artinya dia semakin mampu melakukan perhitungan dengan angka yang paling besar. Contohnya itu adalah yang saat ini 64 bit komputer. Nah, hampir semua komputer yang ada saat ini tipenya 64 bit gitu ya. Tapi di era-era lama itu adanya hanya ada 8 bit, 16 bit dan 32 bit. Nah, nanti tentang bit-bit ini akan saya pisah gitu ya untuk memahaminya. Saat ini kita bisa abaikan dulu, simpan dulu gitu ya. Artinya kalaupun mau nggak sabar pingin mengetahui tentang ini, silakan searching di Google. Tentunya sangat banyak resource di internet saat ini yang berkaitan dengan programming, oke ya. Jadi kita coba defining program variable. Di sini kita buat misalnya integer A gitu ya. Kemudian integer B sama dengan 10. Kita buat seperti ini, integer A sama dengan 5 gitu ya. Integer B sama dengan 10, kemudian integer C gitu ya. Titik koma, belum kita definisikan nilainya. Nah, kemudian kita ingin bagaimana menampilkan nilai variabel ini. Ini kan kita sudah definisikan nih tipe variabel dengan tipe integer gitu ya. Nah, kemudian di sini coba kita tambahkan, kita lakukan sebuah operasi gitu ya. C sama dengan A tambah B gitu ya. Artinya di sini ada operasi operasi matematik di mana kita akan menjumlahkan nilai A dan nilai B, kemudian sama dengan ini disimpan gitu ya. Disimpan ke dalam variabel C gitu ya. Nah, setelah kita lakukan itu gitu ya, kita akan menampilkannya ke konsol gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan jadi di printf. Jadi printf ini atau standard output
bahasa pemrograman ini tidak jadi patokan gitu ya. Artinya standar output di tiap programming itu bisa saja sangat jauh berbeda. Tetapi kalau kita memang ingin mempelajari satu bahasa pemrograman tertentu, memang kita harus buka gitu ya, harus kita pahami standar output dan fasilitas yang ada di fungsi tersebut gitu ya. Nah, untuk bahasa C gitu ya, untuk menampilkan variabel ini kita harus menggunakan semacam apa namanya, persen gitu ya, semacam penanda gitu ya, penanda pada stringnya gitu ya. Jadi kita definisikan dulu di sini gitu ya, kemudian secara berurut kita tampilkan variabelnya menggunakan koma gitu ya. Contoh di sini kita buat apa namanya, persen i gitu ya, karena dia tipenya integer maka kita harus buat persen i, kemudian di sini a gitu ya. Nah, ini kita save, kemudian kita execute, compile and run. Nah, sini kita lihat hello world 5 gitu ya. Paham ya? Jadi standar output pada masing-masing programming memang harus kita pahami. Nanti lama-lama juga terbiasa gitu ya. Nah, berarti kita bisa lakukan seperti ini, penjumlahan A gitu ya plus B gitu ya. Nah, A plus B kita buat aja di sini, berarti penjumlahan persen I gitu ya plus persen I gitu ya. Ingat, di sini kita hanya menentukan tipenya, kemudian secara berurutan kita tampilkan setelah koma gitu ya. Jadi misalnya sini kita ingin menampilkan penjumlahan 5 tambah 10 sama dengan C gitu ya. Nah, berarti kita buat sini I yang pertama, berarti kita buat A gitu ya. Kemudian integer yang kedua kita buat koma B, kemudian I yang ketiga kita buat C gitu ya. Kemudian kita simpan, kita lihat hasilnya, execute, compile and run. Nah, di sini kita lihat hasilnya bahwa 5 tambah 10 sama dengan 15 gitu ya. Nah, itu tentang tipe data dan variabel. Nah, mungkin cukup sekian di video ini gitu ya. Nanti di video berikutnya kita akan coba lebih dalam lagi tentang tipe data, kemudian variabel. Nanti ini pasti akan selalu ada di tutorial berikutnya, karena pasti kita harus mendefinisikan variabel dan tipe datanya ya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa nanti di video berikutnya. Terima kasih.